Woi, apa mecek? Kalau dia menjelang Idul Adha nih, udah rencana beli sapi atau nanti Insya Allah tetap seperti tahun lalu akan berkorban lagi ya. tahun ini berapa? Beli berapa? Belum tahu nanti lah. Sudah cari-cari Lagi mencari-cari jati diri. Lagi lihat yang cocok dulu deh. rencana sekarang mau korban di mana, Bang? Rencana korbannya di mana? Ya kemungkinan besar sih dekat rumah ya. Sekitar Jakarta Selatan. Kalau di kampungnya Lesti ada rencana? Apa di sana juga? Belum tahu ya karena tahun lalu kan istri di sana. Istri ada korban juga di sana. Kemungkinan juga akan tetap sama ya. Akan ada tetap korban di sana. Saya pun masih memikirkan juga, masih mempertimbangkan apakah ada korban di dua tempat, di Medan dan Jakarta atau ada salah satu. Tapi kan lagi merebak kasus PMK ya. Penyakit perut, penyakit mulut di Takut Oh, itu mau komen saya bukan kapasitas saya, kalau saya salah ngomong. Bang, yang bilang mungkin kan bisa dibilang Bang Bilar diundang untuk pergi haji, apakah fix apa gimana Belum tahu, saya belum tahu karena kita ada jadwal yang nggak bisa kita ada bentrok lah dengan jadwal pekerjaan yang mana sudah kita sepakati sebelumnya. Karena saya pikir tadi masih memungkinkan terkait jadwal. Ternyata setelah kita cross check lagi, kemungkinan besar akan bentrok. sangat menyayangkan agak guys. ragu ya. Kemungkinan besar ada kecenderungan Tapi Dede pengen nggak sih Bang dari dulu? Dede kepengen banget ya. Tanah suci, ngomong ke pasti. Kita pun sebenarnya memang sudah merencanakan ya untuk umroh tahun ini. Walaupun mungkin bukan haji tapi haji kecil umroh. Tahun ini tadi pengennya, cuma memang sempat dapat kesempatan lewat Hijaz Arab dapat undangan haji, tapi memang mungkin tidak jadi gitu. Tapi mungkin memang rezekinya bukan tahun ini. Insya Allah mudah-mudahan kita dikasih kesempatan lagi. Jika panjang umur, ada rezeki juga, kita bisa haji tahun depan. Kalau untuk umroh sendiri katanya tadi Bang Didi juga pengen umroh. Iya, tadi kan saya pengen umroh sekeluarga, rame, rombongan besar. Cuma kita masih lihat ini juga deh, lihat jadwal yang ada nanti. Apa rencananya nanti pas saat ulang tahun Bang Bilar? Bisa dibilang kan mendekati ini tanggal 12 juga. Belum tahu, belum ada rencana sih sekarang. Mungkin udah minimalnya kali ya. pergi haji lah Bang. Kenapa? Udah ada kepikiran pengen berangkat haji? Sebenarnya kalau ditanya pengen ya pasti pengen ya, karena ini kan itu kan kewajiban umat muslim di mana salah satu rukun Islam memang berhaji ya. Memang saya sih pengen bertahap, nggak haji dulu namun umroh dulu gitu. Tapi ternyata ditawarin sempat sama kedubes. Ada pertimbangan karena baby yang masih kecil? Iya, itu salah satu karena tinggal di rumah ini banyak pertimbangan lah, banyak hal yang akhirnya membuat kita tidak jadi Pertimbangan sama kan ulang dari 12 dalam rangka apa sih? jadi mungkin ini bro, kemarin ini kan belakangan ini 2 tahun kebelakang ini ada pandemi, jadi memang otomatis kunjungan untuk berhaji itu tidak seramai sebelumnya. Mungkin ini bagian dari kampanye mereka di mana mengajak beberapa influencer yang ada di Indonesia untuk pergi berhaji. Sebenarnya ada beberapa influencer yang diajak, teman saya ada Raffi juga dan beberapa seperti Angga juga ada, cuma saya nggak tahu pasien mereka akan beranjak ke Singkalang. Berarti sebenarnya memang banyak juga ya kalau anak yang diundang untuk Ya, itu setahu saya sih. katakan promokan haji di Indonesia. Betul. Itu membuka lagi dan mungkin untuk ya ini membuka lagi lah, ini memberi seperti announcement lah bahwa kita haji udah buka lagi, udah ramai lagi nih. Bagaimanapun kan pengunjung terbesar di Indonesia, sama terbesar di Indonesia. Ente melihat bahwa penawaran ini datangnya terlalu cepat. Sebenarnya kalau bilang cepat nggak cepat juga ya, karena kan kita nggak tahu usia sebenarnya kan.
ya siap nggak siap, cepat nggak siap, ya memang kita harus wajib beraja. Bagi bisa dibilang saya mampu itu menjadi kewajiban saya, dan ya mungkin belum rezekinya untuk dapat undangan, dan mungkin nanti saya tiket pribadi lah gitu nanti mungkin. Tapi udah ada keputusan final dari kerajaan Arab Saudi? Sorry? Udah ada keputusan final gitu? Iya, kemungkinan karena kita ada beberapa yang nggak bisa, saya juga nggak bisa. Kemungkinan sih mereka akan mencari penggantinya ya. Artinya keputusan Bilar ini udah sampai ke sana ya, Bilar? Keputusan saya kemungkinan kecil tipis untuk berangkat, karena memang banyak beberapa seperti saya jelaskan dari beberapa kendala yang akhirnya membuat saya nggak jadi berangkat. Tapi udah disampaikan ke sana? Sudah saya sudah. Tapi didiskusikan bisa diganti tahun depan atau gimana? Iya mungkin ya, insya Allah belum tahun ini, insya Allah tahun depan. Bang Bi, BBL gimana perkembangan? Update-nya gimana? Update-nya BBL? Makin lucu nih. Makin lucu atau gimana? Makin bisa apa? Ya alhamdulillah ya, sekarang makin gemesin ya, lagi ya istilahnya lagi lucu-lucunya, jadi kangen saya kalau di jauh kayak main, terus apa udah banyak bisanya, udah yang tadinya cuma tentang sekarang udah bisa duduk, udah bisa kuat menyeimbangkan badannya untuk bisa duduk gitu. Terus udah bisa diajak komunikasi walaupun bentuk sautannya hanya sebatas teriakan, tapi itu satu perkembangan yang membuat saya bahagia lah sebagai seorang ayah. Udah disengin sama Bang Bi nih. Udah disengin sama Bang Bi. Iya. Foto-foto. Kamu mau disengin juga? Udah 6 bulan mungkin udah mulai belajar makan atau? Oh, udah empati. Jadi BBL itu di bulan kelima sudah empati karena kan memang dia udah nggak terlalu pengen nyusu, dan dokter bayi pun sudah menyarankan untuk dilakukan empati. Jadi BBL sudah mulai makan sejak usia 5 bulan, sementara sekarang usianya sudah jalan 7 bulan. Kerepotan nggak sih pertama kalinya saat empati? Ya enggak dong. Justru kita senang. Akhirnya bisa dibilang itu kan bagian dari upgrade dari seorang anak ya. Tadi hanya minum nyusu, hanya minum liquid, sekarang dia sudah bisa makan walaupun makanan yang lembek, makanan yang memang digiling. Tapi itu satu perkembangan yang baik menurut saya, dan di atas rata-rata bayi normal lainnya, bayi lainnya yang mana sebenarnya harusnya usia idealnya untuk seorang bayi mulai empati itu setahu saya 6 bulan, tapi di 5 bulan sudah dianjurkan untuk empati. Bilar suka ada ribut-ribut kecil nggak kalau misalnya masalah lagi apa namanya jaga baby maksudnya ada keributan sama Lesti atau gimana nggak? Biasa kan gitu ya, ada kecil tipe Bagi tugas gitu, Bang. Tipu salah ngomong. Gimana? maksudnya suka misalnya bercandain sampai nangis, Lesti marah atau gimana? Enggak. Dia karena Lesti kan tahu saya memang iseng ya. Jadi ya paling cuma negur kalau kadang-kadang, Kak jangan gitu dong, anaknya masa diedit begitu, sampai begitu doang. Tapi masih asik. Tapi karena memang dia tahu saya iseng, ya udah. Dan memang ya menurut saya inilah bentuk bonding yang saya lakukan pada anak laki-laki saya ya, lewat cara mengisengin, menjahili. Kita kalau panas ada rasa panik-panik kalau panas? Iya mungkin kayak anak kan ada. Oh iya pasti. Tapi kan memang kita selalu kalau ada apa-apa kita langsung telepon ke dokter atau kita langsung bawa ke rumah sakitnya gitu. Jadi cepat penanganannya sampai akhirnya ya, walaupun sebenarnya memang itu hal yang normal ya, saat bayi tumbuh badannya panas, suhu badannya 37-38 itu normal. Cuma kadang-kadang kita orang tua baru ya, orang tua baru kadang-kadang ada rasa panik, aduh anak gue gimana nih, tapi akhirnya ditenangkan sama dokter bahwa itu tuh hal yang lumrah gitu. Kalau bentar lagi kan bisa dibilang ulang tahun, menjadi mawas diri kan sih lebih semakin dalam kondisi kan semakin tua gitu. Ya dong, benar. Semakin berkurang. Mukanya juga tua. Jadi mawas diri kan sih dari Bang Bilar. Ya, secara langsung bertambah usia ini artinya saya harus semakin bertambah juga ya kedewasannya, kesabarannya.
Yang pertama juga apa ya, keinginan untuk selalu memperbaiki diri. Menjadi tahun yang berkah juga kan sih kan, sebenarnya ada menjadi tahun yang berkah juga kan, bisa dibilang ada baby juga. Iya, sebenarnya beliau kan tahun lalu. Cuma ini kan ulang tahun pertama saya, di mana ada anak saya. Bang, ini yang menarik kan Ada rencana ini lagi nambah momongan lagi mungkin? Belum. Istri saya kan sesar. Masa saya langsung geber. Saya punya minimal idealnya itu 3 tahun. Idealnya 3 tahun baru nanti kita memikirkan lah anak selanjutnya. Kalau kita sih pengen jujur, pengen punya anak kembar ya. Insya Allah nanti setelah mungkin 3 atau 4 tahun dia merasakan kasih sayang yang full dari orang tuanya, baru nanti kita akan memikirkan untuk punya anak lagi. Yang Bang Gilang ini juga sukses di usia muda. Amin. Ada cita-cita terbesar nih dari Bang Gilang sekarang? Cita-cita pasti banyak lah ya. Setiap manusia itu kan nggak pernah yang namanya puas. Dan itu selalu hal yang saya tanamkan dalam diri saya juga, supaya saya selalu untuk memotivasi diri saya juga agar melakukan hal lain. Salah satunya adalah di mana saya bisa membesarkan perusahaan saya. Nanti insya Allah mudah-mudahan kalau memang ada jalannya saya bisa bola juga. Perusahaan saya semakin besar, artinya semakin besar perusahaan saya, semakin besar juga kemungkinan saya untuk menampung orang agar bisa bekerja di dalam perusahaan ini. Makasih.